Udah selesai diperkosa diapainnya weh? Yap, ditusuknya perut Kenny sebanyak 2 kali. Hai semuanya, thank you udah klik video ini. Welcome back with me. Apa kabar kalian weh? Sehat? Salam ya sama orang rumah. So di video kali ini aku mau bahas lagi kasus kriminal nih weh. Kasus pembunuhan yang berasal dari negara tetangga yaitu Malaysia. Yang kemarin kan aku pernah bahas tuh kasusnya Nur Suzaili Mukhtar yang pemerkosaan di dalam bus itu. Nah kali ini aku juga mau ngebahas lagi salah satu kasus kriminal yang berasal dari Malaysia yaitu pembunuhan Kenny Ong. BTW kasus yang Nur Suzaili Mukhtar tuh kalian udah nonton belum sih weh? Kalau kalian belum nonton, nonton dulu ya weh, baru tuh kalian kesini nonton ini, oke? Oke, nah kita kali ini masuk ke pembunuhan si Kenny Ong. Kalau kita lihat dari namanya, Kenny Ong, ini tuh nama-nama orang Chinese gak sih weh? Oke, tanpa berlama-lama langsung aja let's jump to the video. Kenny Ong Lai Kiang lahir pada 18 Juli 1974 di Ipoh, Malaysia. Dia memiliki seorang kakak bernama Elsie Ong dan merupakan anak dari pasangan Olivis Vanathan Ong dan Ong Bijeng. Oh oke, jadi nama Ong itu kayak nama keluarga gitu ya weh. So pada tahun 1995 dia kuliah di San Diego, California, Amerika. Setelah lulus kuliah, dia langsung bekerja sebagai analis IT di sana. Singkat cerita, di sana dia berkenalan dengan seorang pria yang bernama Brandon Ong, yang mana juga telah menjadi suaminya. Nah pada tahun 2003 ayah Kenny Ong mengidap penyakit kanker dan mengharuskan Kenny untuk balik ke Malaysia. Dah, pulanglah dia ke Malaysia ya kan weh. Tapi dia sendiri weh, suaminya tetap tinggal di California. Begitu sampai di Malaysia, dia langsung ke rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Hari-hari dia pun dihabiskannya dengan di rumah sakit aja nih weh untuk menjaga ayahnya. Kebetulan dia memang sayang kali weh sama orang tuanya, terutama ayahnya. Nah, setelah ayahnya menjalani serangkaian operasi, ayahnya dinyatakan sembuh. Dinyatakan udah agak siuman lah ya kan weh. Dan dia pun merasa oke-nya aku udah bisa nih balik lagi ke California gitu kan. Soalnya kan dia kerja tuh di sana, di mana lagi suaminya juga di sana ya kan. Nah, malam sebelum dia balik ke California, tepatnya pada tanggal 13 Juni 2003, dia kayak buat acara farewell party gitu weh sama kawan-kawannya, sama mamanya, sama kakaknya juga si Elsie. Ya makan-makan gitu lah ya kan weh, di Bangsar Shopping Center Kuala Lumpur. Pas mau ke restoran itu, dia pergi bareng mamanya dan kakaknya. Dan buru-buru gitu weh, karena mereka telat. Karena kawan-kawannya udah sampai di restoran itu. Ya jadinya mereka merasa nggak enak lah ya kan. Secara itu kan acara si Kenny, masa sih si Kenny belum ada di tempat gitu. Jadi mereka buru-buru lah ya kan nyetir. Dah sibuk lah orang ini nyari parkir ya kan. Karena kebetulan pada saat itu parkiran full weh. Akhirnya dapat nih mereka tempat parkir, tapi daerahnya cukup gelap weh. Mamanya pun agak takut juga kan, karena parkir di tempat yang gelap kayak gitu. Tapi karena buru-buru, ya udahlah lanjut lah orang tuh jalan masuk ke resto tersebut ya kan. Si Kenny Ong baru keinget bahwasannya tiket parkirnya itu tinggal di dalam mobil. Nah, parkir di sana sedikit berbeda nih weh dengan di Indo. Jadi di sana tuh bayar dulu uang parkir, baru dikasih tuh struknya. Nah, struknya itu yang kita kasih pas mau keluar dari parkiran. Terus kata si Kenny, "Mak, kayak mana ya? Aku ambil sekarang atau cemana ya?" "Oh ya udahlah nanti aja lah mak, aku ambil pas kita siap makan," kata dia kayak gitu kan weh. Dah lanjut lah orang tuh jalan ke resto itu. Makan, ngobrol-ngobrol lah orang itu ya kan. Beberapa jam kemudian, Kenny melihat mamanya kayak udah kelelahan gitu kan, capek. Terus si Kenny nawari, "Mak, ku antar aja lah ya mama pulang, tapi nanti aku balik lagi mak, aku masih mau ngabisi waktu sama orang ini karena kan besok tuh udah balik aku ke California." "Oh ya udahlah," kata mama kayak gitu kan. Dah jalan lah orang tuh ke parkiran kan. Terus ngantri mau bayar parkir. Pas ngantri bayar parkir itu, si Kenny baru ingat bahwasannya kertas parkirnya tadi tuh kan tinggal tuh di dalam mobil. Terus dia bilang sama mama dan kakaknya, "Aku ke mobil dulu ya mak, ambil kertas parkir yang tadi," katanya. Dah kurang lebih 20 menit si Kenny tuh nggak balik-balik weh ke tempat pembayaran parkir tadi. Ditelepon kakaknya lah ya kan, nggak diangkat-angkat dia. Karena merasa khawatir, akhirnya mamanya nyamperin Kenny ke parkiran. Sesampainya di parkiran, malah nggak ada weh si Kenny nih. Mobilnya pun juga nggak ada. Panik lah orang ini dua ya kan weh. Balik lagi lah orang ini ke restoran tadi untuk menjumpai teman-temannya si Kenny Ong. Dah ditelepon-telepon kawannya lah si Kenny ini tadi kan, pun gak diangkat-angkat weh sama dia, malah dialihkan ke voicemail. Terus gak lama kemudian handphonenya sama sekali nggak bisa dihubungi alias gak aktif. Makin panik lah ya kan weh mamanya dan memutuskan untuk mengecek CCTV. Nah dari rekaman tersebut terlihat seorang pria yang membawa mobil mamanya dengan mengebut-ngebut dan menabrak pembatas. Nah di samping pria tersebut terlihat seorang wanita yang dipercaya kalau itu adalah si Kenny yang sedang meringkuh itu weh. Langsung lah ya kan weh mamanya membuat laporan di Balai Polis Brickfield. Terus mamanya juga ngabari suaminya si Kenny weh. Suaminya langsung shock lah weh, gila aja. Tiba-tiba dengar kabar istrinya hilang gitu aja, ya shock lah dia ya kan weh. Nah di malam itu juga mamanya, kakaknya dan teman-teman si Kenny keliling Kuala Lumpur untuk mencari keberadaan si Kenny Ong nih weh. Keliling KL orang itu kan weh sampai subuh. Dah
Mau pagi nih weh ceritanya kan, gak juga ketemu si Kenny Ong ini tadi. Nah, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang. Nah, 3 hari kemudian keluarga Kenny memutuskan untuk pergi ke media gitu buat ngasih kabar bahwasannya ada keluarga mereka yang hilang. Terus Malaysia pun langsung digemparkan dengan kabar hilangnya Kenny Ong. Keesokan harinya polisi menemukan mobil yang sesuai dengan mobil yang dikendarain si Kenny yang terlantar gitu aja weh di pinggir jalan. Nah, ban mobil depan tersebut rusak dan ditemukannya bercak darah di belakang jok mobil tersebut. Nah, pada 17 Juni 2003, seorang pekerja bangunan menemukan sesuatu yang aneh dan mengerikan gak jauh dari tempat ditemukannya mobil tersebut. Pas dilihatnya tuh kalian weh apa? Jasad yang dalam keadaan seperti habis terbakar gitu weh di dalam got. Ih, merinding aku bagila. Terus weh jasadnya itu ditimpa dengan ban mobil yang mana? Kan ban mobil tuh bulat tuh kan weh. Yang di tengah-tengah ban mobil itu weh ditaruhlah semen sama si pelakunya. Dan tangannya juga ditemukan dalam keadaan terikat. Langsunglah polisi datang ke TKP dan membawa jasad tersebut ke rumah sakit untuk diotopsi. Keluarga Kenny dan teman-temannya langsung datang ke rumah sakit untuk memastikan benar gak itu adalah jasad si Kenny kan. Karena kan udah gak bisa dikenal lagi weh, karena kan itu udah luka bakar semua di sekujur tubuhnya. Wajahnya pun udah gak bisa dikenali lagi lah ya kan weh. Tapi mamanya langsung yakin weh, dari rambutnya. Mamanya percaya bahwasannya rambutnya itu rambut si Kenny. Namanya perasaan seorang ibu ya kan. Masa ibu gak tahu sih rambut anaknya? Pasti dia tahu jelas lah ya kan ciri-ciri anaknya gimana. Nah, bukan cuma mamanya aja nih weh. Ayahnya si Kenny Ong juga tanda dengan perhiasan-perhiasan yang dikenakan oleh si Kenny Ong. Dan temannya juga yakin bahwasannya itu adalah jasad Kenny Ong karena jasad tersebut menggunakan celana jeans yang mana celana jeans itu merupakan celana yang dipinjam si Kenny Ong kepada temannya tersebut sehari sebelum kejadian itu. Ya jadi dia tahu persis lah namanya celana dia gitu kan. Dan pas dites DNA pun weh, memang bener ternyata itu memang si Kenny Ong. Tim forensik juga mengatakan Kenny sebelumnya telah diperkosa karena ditemukannya sperma di rahim si Kenny Ong. Gila weh, persis berarti dengan cerita si Nur Suzaili Mukhtar yang mana sebelum dibunuh dia diperkosa dulu weh. Aku entahlah ya Allah. Terus kan weh, polisi pun langsung melakukan olah TKP. Tapi setelah melakukan olah TKP, polisi tidak memiliki banyak bukti dari tempat kejadian perkara tersebut. Namun beberapa hari kemudian mulai ada titik terang dari kasus pembunuhan Kenny Ong. Nah, pada 14 Juni ketika malam kejadian tersebut, ada 2 polisi yang sedang patroli tapi tidak menggunakan seragam polisi nih weh. Mereka patroli di salah satu daerah Kuala Lumpur yang mana terkenal dengan tingkat kejahatannya yang sangat tinggi. Polisi tersebut memperhatikan ada sebuah mobil Proton Tiara yang sedang berhenti. Karena polisi merasa curiga dengan adanya mobil yang berhenti tersebut, kedua polisi tersebut pun akhirnya menyamperi mobil tersebut. Nah, di dalam mobil tersebut, polisi menemukan seorang pria dan wanita di dalamnya. Lalu polisi nanya, ngapain kalian di sini? Terus pria tersebut menjawab, gak apa-apa pak, ini saya sama pacar saya lagi berantem, lagi mau nyelesain masalah, katanya kayak gitu kan weh. Nah, polisi nggak mungkin dong percaya gitu aja sama ucapan si pria ini tadi, karena gelagat dari si pria ini tadi pun agak mencurigakan weh. Nah, karena polisi merasa curiga, akhirnya polisi meminta kartu identitas mereka. Nah, pria yang di dalam mobil tersebut bernama Ahmad Najib bin Aris dan wanita tersebut bernama Kenny Ong Lai Kian. Terus weh, polisi tuh melihat wanita tersebut kayak gini, kayak minta pertolongan gitu weh sama polisi. Nah, terus polisi pun langsung menyuruh wanita ini keluar dari mobil. Tapi si Najib langsung gak ngasih gitu weh. Jangan keluar, kata kayak gitu. Dia ini belum tentu polisi, dia ini cuma nyamar aja, dia itu penjahat, kata kayak gitu kan. Nah, karena si Najib ngomong kayak gitu weh, polisi pun langsung menembak ban mobil tersebut, ban bagian depan weh. Begitu langsung ditembak, si pria ini tadi langsung ngebut weh bawa mobil. Dia ngebut sengebut-ngebutnya ya kan weh. Terus diikuti sama kedua polisi ini tadi. Polisi ini tadi kebetulan kan naik kereta nih. Polisi tadi berusaha lah ya kan mengikuti mereka, tapi sayangnya polisi ini kehilangan jejak mereka. Tapi kan weh, kartu identitas tadi kan masih sama polisi kan. Nah, langsung lah ya kan polisi melakukan pencarian terhadap tersangka. Udah melakukan investigasi lah ya kan weh polisi ini sesuai dengan kartu identitas si Najib ini tadi. Rupanya weh, Toklen, alamat si Najib ini tadi yang di KTP itu ternyata alamat palsu weh. Ayo ting-ting gak alamat palsu? Mereka mencoba mencari di dalam data jaminan sosial nasional dan menemukan data si Najib yang ternyata dia sudah menikah weh, dan dia bekerja sebagai pembersih kabin pesawat. Nah, polisi juga berhasil melacak tempat kerja istrinya Najib di salah satu bank. Tapi polisi tidak langsung memintai keterangan nih sama istrinya weh. Maksudnya biar gak curiga gitu ya kan.
Tapi pandai pula polisi ini tadi weh, diintipnya lah kan weh gerak-gerik istrinya si Najib. Mulai dari pergi kerja, pulang kerja dikintili polisi lah kan. Diintip maksudnya weh, diintip ya weh maksudnya, mohon maaf. Dah bang. Dalam beberapa hari kayak gitu aja kan weh kegiatan polisi ini. Akhirnya polisi tahu dong di mana rumah mereka. Tapi beberapa kali diperhatikan polisi tidak menemukan si Najib di dalam rumah tersebut. Nah, tapi suatu hari pas pagi-pagi nih weh, polisi melihat Najib turun dari sebuah taksi dan langsung masuk ke arah rumah. Sebelum si Najib masuk ke dalam rumahnya tersebut weh, langsunglah didatangi polisi nih ya kan. Dah langsunglah ditangkap polisi si Najib ini weh. Dibawalah dia ke kantor polisi ya kan. Dah akhirnya ketangkaplah si Najib nih tadi. Nah, pada 20 Juli 2003, Ahmad Najib dibawa ke kantor polisi Petaling Jaya untuk diinterogasi. Saat itu dia diinterogasi oleh leader departemen kriminal yang bernama Abu Bakar Mustafa. Nah, sepanjang diinterogasi, Najib sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalannya nih weh. Awalnya si Najib ini gak ngaku weh, tapi setelah polisi menunjukkan semua buktinya, barulah si Najib ini mengaku dan dia dibela oleh seorang pengacara yang mana pengacaranya itu adalah tetangganya. Karena kasus tersebut makin berat, akhirnya pengacara Najib menyerahkan kasus tersebut ke pengacara yang lebih berpengalaman lagi nih weh, yang bernama Hanif Katri Abdullah. Gak lama dilakukan lah weh rekonstruksi ya kan. Dimulai dari parkiran Bangsar Shopping Center tadi, sampai lah di TKP dia membunuh si Kenny Ong tadi kan weh. Nah, di parkiran Bangsar Shopping Center ini weh, si Najib bilang dia melihat si Kenny Ong lagi mencari sesuatu di dalam mobil. Dan itu merupakan kesempatan buat si Najib untuk menyelakain si Kenny. Didorongnya si Kenny ini tadi ke dalam mobil, langsunglah dia tancap gas dan menabrak pembatas parkir. Sesuai lah berarti weh dengan yang di CCTV tadi kan. Nah, selama di perjalanan, Najib selalu menodongkan pisau ke Kenny dan mengancam kalau Kenny melawan bakalan dibunuhnya. Lalu dia pun memberhentikan mobil tersebut di pinggir jalan. Nah, pas mereka berhenti itulah polisi yang tadi nyamperin mereka weh. Pas dia kabur dari polisi tersebut, dia bawa Kenny ke tempat yang sangat sepi dan memerkosa si Kenny. Oh, berarti pas jumpa polisi tadi si Kenny belum diperkosa weh sama si Najib bangsat ini. Abis itu terus lagi dia jalan ya kan weh, berhenti lagi dia di tempat yang sepi. Lanjut lagi weh diperkosanya si Kenny Ong ini untuk kedua kalinya. Udah selesai diperkosa diapainnya weh? Yap, ditusuknya perut Kenny sebanyak 2 kali. Nah, karena dia panik dan pengen melenyapkan si Kenny, akhirnya dia menyeret Kenny dari dalam mobil dan mendudukkan Kenny di balik pembatas jalan gitu weh. Disumpelnya lah kan weh mulut si Kenny, terus tangannya juga diikat. Terus tenapak si Najib nih tadi weh lubang got, dimasukinnya lah weh si Kenny tadi ke dalam lubang got. Coba dulu kan pikir ha. Nah, itu kan posisinya kan aja subuh tuh weh. Jadi si Najib bilang kayak gini weh ke si Kenny, udah kok berdoa aja di situ, bentar aja kok mau mati. Gitu kayak gitu weh. Ya Allah, serem kali bah. Habis itu pergi dia weh, ditinggalkannya si Kenny ini tadi sendiri. Nah, beberapa saat kemudian si Kenny Ong ini meninggal dan dia pun meninggal tuh weh karena kehabisan darah. Malamnya si Najib ini balik lagi ke lokasi lubang got itu weh sambil membawa bensin. Terus dia apainnya weh? Dibakarnya weh jasad si Kenny Ong tadi. Masya Allah, nggak ada otaknya kok Najib. Nah, ketika persidangan, Najib tetap merasa nggak bersalah nih weh. Pengacaranya bilang, bisa aja yang di CCTV tadi itu bukan Najib, karena kan kebetulan blur bagian mukanya weh di CCTV itu. Tapi polisi menunjukkan semua bukti-buktinya, yaitu darah yang ada di celana jeans yang ditemukan di rumah Najib. Nah, darah itu merupakan darah Kenny Ong weh. Sperma yang ada di dalam rahim si Kenny pun juga merupakan spermanya si Najib. Terus yang paling jelas lagi tau kalian weh apa? Yang buat dia nggak bisa lagi mengelak. Kain yang digunakan Najib untuk mengikat si Kenny Ong adalah kain yang digunakan dia untuk mengelap kabin pesawat. Fix sudah dia pelakunya weh. Gak bisa lagi dia ngelak. Udah memang dia pelakunya. Matilah kosana Najib. Akhirnya pada Februari 2005, Ahmad Najib bin Aris dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pembunuhan Kenny Ong. Dan dia dijatuhin hukuman mati weh. Walaupun dia sempat mengajukan banding beberapa kali, tapi semuanya ditolak weh. Nah, pada tanggal 24 September 2016, Najib akhirnya dihukum gantung. Berarti cukup lama ya weh antara dia ditangkap dengan dihukum mati itu kayak di atas 10 tahunan gitu ya kan. Ya cukup lama ya kan weh, tapi gak apa-apa lah. Yang penting dia udah mati ya kan si Najib nih tadi. Kasian kali lah aku bayanginnya weh, sumpah. Dia ke Malaysia niatnya buat jenguk ayahnya. Nggak taunya dia malah jemput ajal weh di sana. Malah kejadiannya pas malam terakhir dia mau balik ke California pula itu Cak lah. Wih, nggak kebayang aku lihat tuh cemana suaminya sedihnya. Ya ampun. Ya mudah-mudahan lah weh si Kenny Ong ini ditempatkan di sisinya yang paling mulia ya kan weh. Kasian juga aku. Sedih juga lah aku weh pokoknya weh.
Dari sini lagi dan lagi kita bisa mendapatkan pelajaran. Bahwasannya selalu hati-hati kapanpun dan dimanapun. Kalau bisa hindarilah tempat-tempat yang sepi dan gelap kayak gitu. Karena kejahatan bisa datang kapan aja dan dimana aja dan bisa terjadi pada siapa saja. Bahkan yang tadinya orang gak berniat berbuat jahat, tapi karena melihat adanya kesempatan, timbul niat jahat si kawan ini tadi. Makanya udahlah hati-hati gak usah kalian ke tempat-tempat yang gelap itu. Aku ngeri aku. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini. I hope you guys enjoy this video. Maaf kalau aku ada salah-salah kata dari awal sampai akhir video. Kalau kalian suka dengan videonya, boleh kalian tekan tombol like-nya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh kalian share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya referensi aku mau buat video apa, boleh kalian komen di bawah. Jangan lupa juga untuk menekankan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi tiap kali aku mengupload video terbaru. And the last, aku mohon bantu support channel ini dengan cara gampang aja, tekan tombol subscribe-nya. Oke, thank you. Bye.